widget yang mungkin teman-teman nanti akan aktifkan. Untuk wedding press yang saya review adalah yang terbaru ya teman-teman. Jadi sekitar ada 17 atau 18 widget ya kalau tidak salah. Kapan pertama kali bertemu, kemudian misalnya lamaran dan resepsi, seperti itu. Bisa memasukkan untuk konfirmasi kehadiran. Nah seperti ini, tinggal kita copy link. Tujuan kita Bapak Budi di Sulawesi. Halo teman-teman semuanya. Di video kali ini kita akan mereview salah satu plugin untuk membuat website undangan pernikahan, yaitu dari Wedding Press. Untuk review yang akan kita lakukan yaitu mengenal dari fitur-fitur atau widget yang dimiliki oleh Wedding Press. Nah, jika teman-teman ingin tahu cara membuatnya, mungkin bisa langsung ke website weddingpress.net di sini ya, atau ke video yang telah kami buat sebelumnya. Oke teman-teman, di sini saya langsung ke dashboard websitenya saja ya, di mana saya sudah melakukan instalasi plugin Wedding Press. Dan sekarang saya sudah ada di dashboard WordPress. Jadi Wedding Press ini khusus untuk website berbasis WordPress ya. Nah, nanti setelah teman-teman menginstal, akan mendapati bagian baru di websitenya. Di bagian sebelah kiri ini ya, di tab sebelah kiri seperti ini, Wedding Press. Nah, kalau teman-teman klik di bagian atas ini, akan mengarah ke lisensi dan yang lainnya ya. Nah, seperti ini. Kemudian di bagian widget manager, di sini teman-teman. Nah, untuk widget manager ini adalah widget yang mungkin teman-teman nanti akan aktifkan atau tidak diaktifkan ya. Artinya nanti saat mengedit, apakah bagian ini akan dimunculkan di Elementornya atau tidak. Nah, seperti ini ya. Di sini untuk Wedding Press yang saya review adalah yang terbaru ya teman-teman. Jadi sekitar ada 17 atau 18 widget ya kalau tidak salah. Nah, kalau teman-teman ingin menonaktifkan biar nanti tidak muncul saat kita mengedit dengan Elementor, cukup teman-teman klik deaktif ya di bagian kanan sebelah, di bagian kanan dari nama widgetnya ini ya. Misalnya audio MP3. Nah, teman-teman tinggal klik deaktif. Maka nanti tidak akan muncul di widgetnya saat kita melakukan editing. Atau teman-teman bisa aktifkan semua seperti ini ya. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman untuk bagian widget manager. Kemudian di bagian comment kit. Nah, di sini kalau teman-teman lihat mungkin ada comment kit 2. Nah, ini untuk fitur komentar. Nanti teman-teman bisa mengubahnya apakah ingin menggunakan comment kit 2 atau comment kit 1. Untuk detailnya mungkin nanti kita akan praktekkan saat kita menggunakan widget dari comment kit ini ya. Di sini untuk mengubahnya teman-teman bisa ke bagian Wedding Press di sini ya. Kemudian scroll ke bawah. Nah, di sini ada versi dari comment kit. Misalnya ingin comment kit 1, klik lalu teman-teman simpan perubahan. Untuk comment kit ini hanya bisa digunakan salah satu ya. Artinya teman-teman tidak bisa menggunakan keduanya. Di sini saya akan pilih comment kit versi 2 dan simpan. Kira-kira seperti itu ya teman-teman untuk di bagian comment kit. Dan di sini coba teman-teman klik comment kit 2 ya, misalnya menggunakan comment kit 2. Nah, nanti teman-teman bisa atur untuk settingannya di sini. Seperti untuk konfirmasi, jika teman-teman ingin menyembunyikan, disembunyikan ya. Ini untuk untuk konfirmasi apakah untuk konfirmasi masih ragu ya, atau yang lainnya kalau teman-teman ingin sembunyikan seperti ini. Kemudian di bagian
konten. Di sini saya biarkan default ya. Lalu di bagian customization atau kustomisasi ya. Nah, di sini untuk warna teman-teman bisa ubah jika nantinya ingin diubah ya. Tapi mungkin untuk penerapannya akan kita lakukan nanti ya, saat menggunakan fitur dari atau widget dari CommentKit 2. Kira-kira seperti itu teman-teman untuk CommentKit. Selanjutnya kita akan membahas untuk template yang disediakan oleh WeddingPress ya. Jadi selain kita bisa memanfaatkan widget dari WeddingPress, tentunya kita bisa mengimport template yang sudah disediakan. Artinya kita tinggal import dan nanti edit ya teman-teman. Di sini nanti saya sudah buat teman-teman untuk halamannya. Jadi ketika kita ingin import itu ada di bagian sini. Yang ini ya, yang icon WDP ini atau WeddingPress. Klik. Sebelumnya nanti pasti akan diarahkan di bagian template ya, dan tampilannya seperti ini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada bagian all, berarti ini untuk semua template yang ada atau yang disediakan oleh WeddingPress. Kemudian WDP versi 1 ini untuk template yang sebelumnya ya, karena WeddingPress ini saat ini yang saya gunakan adalah versi 3 ya. Nah, jadi seperti ini teman-teman, template yang sudah disediakan cukup banyak. Kemudian di sebelahnya ada untuk WDP update, artinya ini template update-nya ya. Nah, jadi tampilannya mungkin lebih modern ya teman-teman. Oke. Kemudian kita lihat lagi di bagian blog. Nah, di bagian blog ini ada seperti untuk mobile menu ya teman-teman. Coba kalau kita klik. Oke, kita lihat dulu ya untuk previewnya. Nah, previewnya ini seperti ini teman-teman. Jadi cocok untuk mobile menu ya. Oke, kita kembali ke library. Kemudian di bagian others atau lainnya di sini ya. Nah, di sini WeddingPress sendiri memberikan bonus-bonus template ya, seperti ucapan lebaran digital, kemudian bonus undangan ya. Ini. Kemudian selain itu juga ada fitur untuk kirim undangan. Jadi misalnya nanti teman-teman tidak ingin mendesain bagian tertentu, tinggal diimport. Seperti itu ya. Kemudian untuk katalog penjualan ya, karena kita bisa membuka jasa undangan menggunakan WeddingPress. Jadi WeddingPress sendiri menyediakan template katalognya ya. Oke, di sini saya akan contohkan import salah satu template ya. Mungkin kita ke bagian template teman-teman. Di sini. Nah, nanti silahkan dipilih yang diinginkan. Mungkin saya akan coba klik yang mana ya teman-teman. Mungkin yang ini saja ya. Jadi tinggal kita klik. Nah, sebelum diklik, di sini teman-teman bisa lihat dulu previewnya. Nah, ini preview versi desktopnya seperti ini. Oke, lalu versi tabletnya. Nah, seperti ini. Lalu versi mobilenya. Seperti ini ya. Teman-teman bisa lihat previewnya. Kalau nggak cocok, teman-teman bisa kembali ke library dan pilih template yang diinginkan. Oke, saya akan kembali ke mode desktop. Nah, kita tinggal klik insert di bagian sebelah kanan. Nah, nanti jika sudah terimport seperti ini ya. Oke. Nah, untuk cara editnya ya teman-teman nanti silahkan lihat dokumentasi dari WeddingPress ya. Di sini saya hanya menjelaskan fitur-fiturnya. Tinggal teman-teman ganti gambar misalnya di sini. Nah, seperti ini, lalu nama dan yang lainnya ya. Di sini saya akan hapus ya teman-teman, karena ini hanya sebagai contoh. Oke, saya akan perbarui. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman untuk pengenalan fitur template dari WeddingPress. Selanjutnya kita akan coba bahas satu persatu widget dari WeddingPress ini ya.
Oke teman-teman, jadi di sini saya sudah membuka halamannya ya, dan kita ke bagian sini teman-teman. Nah teman-teman tutup saja tab di bagian dasar ini ya, klik. Nah teman-teman cari di sini ya, di WordPress. Nah ini coba kita lebarkan dulu. Di sini ada sekitar 17 widget ya teman-teman. Ya 17 widget dari WordPress versi terbaru ya. Saat ini versi 3. Nah ini ada 17 widget. Jadi kita akan coba bahas satu persatu teman-teman ya. Oke, kita perkecil lagi. Yang pertama ada WhatsApp di sini ya. Di sini desainnya tidak akan saya contohkan ya. Kalau teman-teman ingin desain sendiri bisa lihat dari video yang sebelumnya sudah kami buat ya, atau saya buat. Teman-teman bisa cek. Di sini saya akan tarik WhatsApp ya. Nah, di sini coba kita klik. Jadi WhatsApp ini fungsinya lebih ke ini teman-teman, lebih ke katalog penjualan ya. Jadi WordPress mengizinkan kita membuat ini ya, membuat jasa undangan menggunakan template yang sudah WordPress sediakan. Nah jadi mungkin ini lebih ke penjualan ya. Oke, teman-teman bisa ke bagian sini. Nah ini tipenya teman-teman bisa ubah. Kemudian di sini teman-teman bisa ubah teksnya. Nah misalnya apa di sini? Misalnya order undangan, seperti itu ya. Lalu teman-teman bisa masukkan nomornya di sini, nomor WhatsApp teman-teman. Nah seperti itu di sini. Kita bisa open in new window ya. Jadi kalau diklik nanti akan membuka tab baru, tidak menimpa tab atau halaman yang sekarang ada. Nah misalnya seperti itu. Lalu di sini pesannya apa? Seperti itu ya. Nah di sini pesan default yang dibuat oleh WordPress seperti ini. Teman-teman nanti bisa ganti custom sendiri ya untuk pesannya. Lalu di sini kalau teman-teman ingin kasih icon untuk button WhatsApp-nya ini, klik dan cari icon yang diinginkan ya. Seperti itu. Setelah itu jangan lupa teman-teman klik perbarui. Oke, kalau kita lihat tinjau perubahan ya di sini, klik preview. Nah, maka akan seperti ini nanti ya. Teman-teman klik pasti akan diarahkan ke WhatsApp. Kira-kira seperti itu ya, teman-teman. Oke, saya akan close dan ini saya akan hapus. Lalu saya akan perbarui. Nah, kira-kira seperti itu untuk pengenalan widget dari WordPress, yaitu widget WhatsApp ya, atau button WhatsApp. Dan selanjutnya ada widget countdown ya, atau penghitung waktu mundur. Jadi coba kita tarik dulu teman-teman ke sini ya. Nah, di sini untuk ini ya teman-teman, untuk menghitung waktu mundur. Jadi misalnya biasanya kan kalau kita kirim undangan tentu jauh-jauh hari ya. Nah mungkin kalau dengan undangan digital mungkin teman-teman bisa kirim 1 bulan atau 2 bulan sebelumnya bisa ya. Nah teman-teman bisa atur di sini untuk harinya misalnya. Nah di sini ya, teman-teman bisa atur kalendernya kapan. Misalnya mau bulan Agustus ya, katakan tanggal 25. Nah, nanti akan muncul di sini waktunya 63 hari lagi. Nanti secara otomatis di webnya akan menghitung waktu mundur. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Lalu posisinya, nah, teman-teman bisa lihat di sini. Misalnya inline, kalau inline ini untuk teksnya sejajar ya dengan ini, dengan angkanya, atau blok. Kalau blok di bawah. Nah nanti teman-teman bisa coba-coba sendiri di bagian sini. Lalu teman-teman bisa lihat ini ada button. Nah ini misalnya teman-teman tidak ingin menampilkan yang detik ya. Nah di sini teman-teman bisa nonaktifkan. Atau bisa teman-teman ubah ya. Misalnya teman-teman membuat website untuk orang luar negeri ya, mungkin nggak tahu. Nah teman-teman bisa atur menjadi bahasa Inggris di sini bisa.
ditranslate seperti itu ya. Nah, itulah untuk widget dari ini ya teman-teman, dari countdown. Untuk stylenya teman-teman bisa atur nanti di bagian gaya dan silahkan dipelajari ya. Seperti itu teman-teman. Oke, kita kembali ke bagian konten. Selanjutnya kita akan membahas untuk widget yang lainnya ya teman-teman. Oke, di sini kita kembali dulu ke widget. Oke, di bagian wedding press, nah ada namanya guest book ya, atau buku tamu. Jadi ini kurang lebih sebenarnya fungsinya hampir sama teman-teman dengan comment kit ya. Di sini ada comment kit. Nah, tetapi nanti kita akan bahas perbedaannya ya ketika kita sudah memasuki di bagian comment kit. Nah, di sini saya masuk ke guest book dulu. Kita tarik ke sini teman-teman. Jadi ini adalah seperti ucapan atau mungkin kita bisa mengirim ini ya teman-teman, mengirim doa. Kemudian teman-teman perhatikan di sini. Nah, comment by name. Jika ya, maka berarti nanti ketika kita share undangan ini hanya orang ataupun tamu undangan yang memiliki link yang kita share yang bisa komentar ya. Artinya nanti kita harus membuat ini teman-teman, membuat link tersendiri atau custom ya. Mungkin saya akan jelaskan nanti. Nah, ketika kita share baru mereka bisa memberikan komentar. Coba ya, di sini kita pilih comment by name. Kemudian kita perbarui. Nah, di sini saya akan klik tinjau perubahan teman-teman. Oke, sebelumnya seperti ini ya. Nah, saya akan copy link domain ini ya. Teman-teman silakan buka incognito atau browser lainnya ya. Di sini klik dan saya ke ini ya, jendela samaran baru. Nah, saya paste di sini. Oke, saya akan tes ya. Misalnya, nah di sini tidak bisa teman-teman. Di bagian nama ini tidak bisa kita klik. Karena tadi kita setting harus menggunakan nama. Kalau kita paksa di bagian pesan misalnya seperti ini. Kemudian kita kirim ucapan. Nah, di sini tidak muncul ya, teman-teman. Kenapa seperti itu? Karena kita tadi setting by name dan nanti kita harus membuat link undangan kepada yang bersangkutan. Misalnya teman-teman ingin mengirim ke Budi. Nah, nanti link khusus Budi yang teman-teman share ke Budi, nanti ketika mereka membuka dan mungkin mengisi di bagian ini, di sini nanti untuk namanya itu akan otomatis masuk nama yang kita setting ya, misalnya Budi. Nah, mereka baru bisa kirim pesan. Seperti itu teman-teman. Jadi itu akan kita contohkan nanti ya. Kira-kira seperti itu teman-teman untuk guest book ya, atau buku tamu. Oke, kita kembali ke sini. Kita akan bahas untuk widget yang lain ya dari wedding press. Jadi mungkin kita delete dulu teman-teman. Saya akan delete ya biar nggak penuh, karena ini hanya pengenalan fitur. Oke, saya perbarui di sini. Nah, di sini sekarang ada namanya timeline atau widget timeline. Kalau kita tarik, nah jadi timeline ini seperti history ya teman-teman, atau mungkin story, cerita seperti itu. Nah, teman-teman bisa manfaatkan ini ya, widget ini misalnya untuk kapan pertama kali bertemu, kemudian misalnya lamaran dan resepsi seperti itu. Teman-teman cukup klik di sini ya, di widgetnya, di tanda pensil ini. Layoutnya bisa teman-teman atur. Nah, misalnya one slide berarti seperti ini, atau center. Nah, seperti ini. Lalu timeline story setting, klik di sini. Nah, di sini yang otomatis dibuat seperti ini. Jika teman-teman tiga ini tidak cukup, tiga bagian ini bisa tambahkan bagian lainnya ya. Nah, seperti ini. Oke, saya akan hapus. Kemudian teman-teman bisa edit kontennya ya.
Misalnya di bagian ini awal bertemu, klik. Nah, teman-teman misalnya ingin hide atau sembunyikan bagian untuk year-nya ya, atau tahunnya. Oke, kalau di seperti ini berarti tampil yang ini ya, 94 ini. Nah, teman-teman bisa ganti atau disembunyikan di bagian labelnya ya, yang di tengah tadi sini. Nah, ini kalau yang ini bagian ini. Kemudian nah, ini di bagian Amazon History. Nah, teman-teman bisa ganti dengan teks yang diinginkan misalnya. Kemudian teks awal bertemu. Nah, teman-teman bisa ganti di sini. Di sini ya. Lalu gambarnya, nah misalnya ingin diupload foto, tinggal teman-teman klik dan unggah berkas. Seperti itu ya. Lalu ukuran gambarnya mungkin kita buat thumbnail saja. Dan kalau teman-teman ingin kasih deskripsi di sini bisa. Yang ini ya. Lalu icon ini yang ini, login ya. Kalau kita hapus, nah dia hilang. Teman-teman ingin ganti, tinggal diklik dan cari icon yang diinginkan di sini ya. Seperti itu teman-teman. Nah, itu untuk bagian konten. Sama dengan yang lain, teman-teman tinggal klik dan diubah-ubah ya, seperti itu. Kemudian kita ke bagian gaya. Nah, di sini saya tidak akan contohkan untuk gaya ya teman-teman. Jadi gaya ini lebih ke style dari widget ini ya, widget timeline. Jadi misalnya untuk tipografi dari tahun, tipografi label, kemudian extra label dan yang lainnya ya, atau ke bagian color setting. Nah, di sini teman-teman bisa ubah nih. Nah, misalnya seperti ini ya. Teman-teman bisa lihat perubahannya di bagian mana. Nah, di sini ya, di tahun, seperti itu. Oke, nanti silahkan dicoba-coba ya di sini teman-teman untuk bagian stylenya, khusus untuk widget timeline dari WeddingPress. Selanjutnya kita akan membahas untuk widget dari WeddingPress, yaitu untuk audio MP3 ya. Oke, jadi saya akan hapus dulu teman-teman section ini. Di sini ya. Nah, ini ada WeddingPress. Sebelumnya kita ke timeline. Nah, sekarang audio MP3. Ini ya teman-teman, ini berfungsi untuk kita memasukkan musik. Jadi nanti undangannya itu ada play musik secara otomatis ya. Oke, mungkin kalau teman-teman pernah lihat undangan berbentuk website, seharusnya sudah tahu ya fungsi dari audio MP3 ini. Nah, caranya tinggal kita tarik. Nah, seperti ini. Teman-teman nanti tinggal upload ya di sini. Kalau ingin upload atau audio link, mungkin kita upload saja ya ke hosting. Jadi upload video. Kemudian kita klik di sini, icon ini. Lalu teman-teman unggah berkas. Nah, nanti pilih berkasnya ya. Seperti itu. Karena di sini saya sudah unggah sebelumnya, jadi saya tinggal klik dan sisipkan media. Seperti itu ya. Nah, di sini kita bisa ganti icon play-nya. Kemudian icon stop-nya teman-teman bisa ganti. Lalu di sini ada autoplay. Nah, seperti itu. Jadi kita perbarui. Kemudian kita bisa klik preview atau tinjau perubahan di sini. Untuk stylenya, untuk gayanya teman-teman bisa atur di sini ya. Di bagian gaya. Untuk style buttonnya ini ya, atau button dari musiknya. Kita tinjau perubahan. Nah, seperti itu ya, teman-teman bisa dengar tadi ada musik autoplay dari undangan atau dari widget WeddingPress untuk audio MP3. Kita kembali ke sini ya, ke page buildernya teman-teman. Mungkin itu saja untuk bagian widget audio MP3. Selanjutnya kita akan
membahas untuk widget dari Wedding Press. Jadi saya kembali ke sini ya teman-teman, di Wedding Press. Nah sekarang ada, kalau ini audio MP3, nah ini ada form. Coba saya akan langsung tarik ya teman-teman ke sini form. Nah jadi form ini untuk konfirmasi kehadiran ya, artinya nanti di undangan itu, di undangan pernikahan, teman-teman bisa memasukkan untuk konfirmasi kehadiran. Apakah nanti si undangan tersebut akan hadir atau tidak? Nah, jadi mereka bisa konfirmasi ke WhatsApp ya, di sini by WhatsApp. Nah, teman-teman bisa lihat di sini untuk default formnya seperti ini ya. Kita bisa masukkan nomor WhatsApp misalnya seperti ini. Saya akan coba masukkan ya. Nah, seperti ini. Kemudian di bagian pesan, nah ini pesan ini yang akan dikirim ke mempelai nanti ya. Jadi di sini ada beberapa yang di generate ya, seperti nama. Nah nanti pesannya, hai saya. Nah namanya siapa? Misalnya namanya Andi. Hai saya Andi, ingin konfirmasi. Teman-teman bisa lihat ya di sini. Nah ini jangan dihapus ya. Untuk bagian nama, kemudian option ini yang ini ya, apakah akan hadir, masih ragu atau tidak bisa datang. Ini ya option. Lalu ada jumlah, nah berapa jumlahnya nanti, kemudian pesannya ya, pesannya di sini. Oke, coba kita, nah di sini teman-teman bisa ganti juga untuk labelnya. Atau misalnya bagian jumlah ingin disembunyikan. Nah jadi tidak ada ya, seperti itu. Teman-teman bisa sesuaikan dengan kebutuhan mana yang ingin ditampilkan dan yang tidak. Seperti itu ya. Lalu di sini untuk tipe dari ini tipenya radio button ya. Kalau select, nah kalau select seperti ini ya. Teman-teman bisa sesuaikan. Lalu untuk kata-katanya juga bisa diubah ya di sini. Misalnya yang pertama, iya saya akan datang. Nah, teman-teman bisa ganti saya akan datang aja atau yang lainnya ya. Oke. Seperti itu ya untuk konfirmasi kehadiran. Nah, untuk stylenya misalnya teman-teman ingin mengubah ini ya, warna apa? Warna fontnya, kemudian mengubah bagian fillnya ini ya. Lalu di bagian konfirmasi teman-teman ingin ubah atau buttonnya, mungkin di sini ada yang perlu kita ubah. Nah di sini ya, reservasi via WhatsApp. Mungkin teman-teman bisa ubah teksnya misalnya menjadi konfirmasi kehadirannya. Karena kalau reservasi via WhatsApp kayaknya kurang pas ya. Nah seperti ini. Oke, nah stylenya nanti teman-teman bisa ubah di bagian gaya ya. Nah di sini ada untuk form labelnya, text colornya misalnya merah. Nah seperti ini. Ini lebih ke stylenya ya. Teman-teman bisa coba-coba di sini nanti kita perbarui. Kemudian, oke kita coba di sini untuk musiknya saya akan hapus ya teman-teman. Klik di sini. Oke, perbarui. Lalu saya klik tinjau perubahan. Nah jadi penggunaannya seperti ini. Misalnya nama saya sebagai undangan misalnya Andi. Kemudian jumlah yang akan datang misalnya 2 orang ya, Andi bersama istri misalnya. Di sini misalnya pesannya atau ucapan mungkin ya, saya akan masukkan seperti ini saja. Mungkin lebih ke doa bisa juga ya di sini nanti. Nah di sini konfirmasinya iya saya akan datang. Kita klik. Nah maka nanti akan diarahkan ke WhatsApp seperti ini. Dan teman-teman bisa lihat nih pesannya seperti ini ya. Hai saya Andi, ingin konfirmasi kehadiran pada undangan pernikahan
bahwa iya saya akan datang bersama 2 orang. Saya ucapkan, nah seperti ini ya teman-teman. Nanti tinggal teman-teman sesuaikan lagi untuk kata-katanya. Kurang lebih seperti itu untuk widget form dari WeddingPress. Selanjutnya ada widget invitation ya. Oke, saya akan klik dulu teman-teman di sini. Mungkin saya akan delete dulu ya untuk bagian widget form ini. Oke, saya perbarui dulu. Saya kembali ke sini ya teman-teman, ke widget. Lalu kita cari di bagian ini, kita tutup dulu. Nah, di bagian WeddingPress selanjutnya, kalau tadi form, nah sekarang ada invitation. Jadi invitation ini seperti pop up ya teman-teman, pop up undangan. Nah, ini salah satu fungsinya juga berkaitan dengan ini teman-teman, berkaitan dengan audio MP3 ya. Karena untuk membuat seperti trigger ya teman-teman. Jadi agar audionya ini berjalan secara otomatis. Karena di beberapa browser seperti di Google Chrome itu musik atau audio secara autoplay yang ada suaranya itu tidak diizinkan oleh developernya ya teman-teman. Jadi ya salah satunya bisa menggunakan trigger invitation seperti ini ya. Jadi kalau teman-teman lihat, kita coba tarik ya ke sini. Nah, mungkin teman-teman pernah lihat widget dari WeddingPress atau pernah melihat undangan seperti ini ya. Nah, ini fitur dari WeddingPress. Jadi ketika klik dibuka undangan, baru nanti akan mengarah ke halaman yang dimaksud. Seperti itu. Di sini teman-teman bisa upload foto mempelai ya. Kita klik misalnya. Nah, teman-teman nanti bisa unggah berkas di sini. Karena sebelumnya saya sudah ada, jadi saya ambil dari pustaka yang ini teman-teman. Lalu saya sisipkan. Nah, seperti ini ya. Lalu namanya siapa? Nah, di sini ya. Oke, namanya misalnya Aris dan Dinda. Nah, seperti ini ya. Teman-teman bisa lihat di sini muncul Aris dan Dinda ya untuk namanya. Kemudian dear to atau yang terhormat seperti itu ya. Nah, di sini teman-teman bisa ubah kepada Bapak, Ibu, Saudara, Saudari. Nah, nanti juga akan saya tunjukkan teman-teman untuk membuat link secara otomatis ya. Artinya di sini nanti untuk bagian yang kosong ini kan kepada Bapak, Ibu, Saudara, Saudari. Nah, ini ada bagian yang kosong, ini nanti bisa terisi dengan nama undangan yang kita maksud. Nah, itu kita nanti harus membuatnya ya, atau melakukan seperti generate link ya, dan membagikannya ke undangan yang dimaksud. Nah, seperti ini. Kemudian yang ini untuk invitation text-nya, yang ini tanpa mengurangi rasa hormat dan lainnya, ini teman-teman bisa ubah di sini. Kita bisa ke bagian gaya dulu teman-teman di sini. Background ya. Atau kita ke gambar. Coba kita atur lebarnya ya. Nah, seperti ini. Biar teksnya kelihatan ya, teks untuk buka undangannya. Jadi kita ke konten lagi. Nah, di sini teman-teman bisa scroll ke bawah. Nah, di sini ada buka undangan. Yang ini ya. Teman-teman bisa masukkan icon di sini misalnya, kita klik. Kita cari mungkin apa ya? Envelope. Nah, misalnya ini, klik dan sisipkan. Nah, seperti ini ya. Oke. Jadi ketika diklik buka undangan, baru nanti masuk ke halaman undangan secara penuh ya. Nah, untuk stylenya teman-teman bisa atur di bagian gaya. Misalnya backgroundnya seperti ini, atau yang dikasih warna di sini bisa. Nah, seperti ini ya. Jadi cukup powerful. Space ini untuk spasi ya. Nah, seperti ini. Space button. Gambar untuk style dari gambar. Ini untuk style dari nama mempelai. Invitation name. Nah, kalau sekarang kita ubah, di sini belum ada efek apapun ya.
karena kita belum coba generate link ya. Mungkin nanti ya saya akan tunjukkan ketika memasuki untuk bagian generate link ya. Lalu invitation text-nya yang ini, nah teman-teman bisa ubah yang ini, yang apa, tanpa mengurangi rasa hormat dan yang lainnya ini. Nah seperti ini ya, teman-teman bisa ubah. Lalu dear to kepada bapak ibu saudara-saudari. Lalu buttonnya di sini teman-teman bisa ubah. Kita perbarui coba. Kemudian kalau kita refresh di previewnya ya, nah seperti ini, klik buka undangan. Nah maka nanti mengarah ke halaman undangan yang dimaksud. Seperti itu ya teman-teman untuk widget invitation. Berikutnya ada widget dari Wedding Press yang bernama generator kit ya. Nah jadi generator kit ini berfungsi untuk membuat link undangan yang sebelumnya saya perlihatkan ya teman-teman. Di bagian invitation ini untuk covernya itu nanti akan otomatis ada nama dan juga ada ini ya, ada alamat dari si penerima undangan. Kita akan contohkan seperti ini ya. Oke, generator kit saya akan tarik ke sini. Di sini kalau teman-teman ingin sembunyikan labelnya bisa. Nah, jadi label tadi yang di sini ya, untuk namanya, untuk teks yang ini, atau teman-teman bisa ganti di sini untuk label dan placeholdernya yang di sini ya. Nanti teman-teman tinggal sesuaikan. Lalu ke bagian nama tamu. Nama tamu yang ini kalau teman-teman ingin ganti, dan lalu copy URL, teman-teman bisa ganti untuk labelnya dan generate URL. Oke, di sini saya kalau teman-teman ingin ubah stylenya bisa ke bagian gaya ya di sini. Nah nanti silakan dicoba. Misalnya bagian label ingin warnanya diubah seperti ini, atau untuk form input text areanya. Nah seperti ini ya, misalnya backgroundnya. Oke, di sini saya akan coba perbarui. Kemudian kita klik tinjau perubahan. Oke, di sini ya. Nah di sini kita bisa inputkan nama undangan, kemudian nama tamu. Nama undangan ini untuk ini ya, untuk nama mempelai, nama tamu, dan asal tamu. Misalnya di mana atau dari mana atau asal seperti itu ya. Tinggal dipilih lalu nanti kita generate. Di sini saya sudah ada satu halaman teman-teman. Jadi saya akan langsung klik kanan ya untuk tampil. Klik kanan tampil di sini. Nah ini contoh undangannya ya. Oke, kalau teman-teman lihat di sini untuk nama mempelainya ini Aris dan Dinda ya. Jadi teman-teman bisa copy dari sini. Ini kita sebagai mempelai ya yang akan mengirim undangan. Nah, Aris dan Dinda teman-teman copy, lalu paste di sini nama undangan. Kemudian nama tamu. Nah, ini nama tamunya misalnya Bapak Budi misalnya ya. Lalu di mana atau asal atau dari, silakan dipilih misalnya di Sulawesi misalnya ya. Lalu kita generate URL. Nah seperti ini. Tinggal kita copy link. Oke, kita copy link. Nah di sini saya akan coba tes di incognito ya. Jadi saya klik di sini, jendela samaran baru ya. Nah teman-teman bisa lihat akan muncul cover atau pop up seperti ini. Ini untuk nama mempelai,
Kemudian ini ya, untuk apa? Untuk kepada atau dirnya ya, yang seperti saya jelaskan sebelumnya. Dan ini tujuan kita Bapak Budi di Sulawesi. Nah, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman untuk fungsi dari plugin generator kit ya. Jadi memudahkan kita untuk, atau lebih tepatnya untuk membuat undangan yang kita share itu menjadi lebih ini ya, lebih spesial, karena covernya itu hanya orang yang menerima link tersebut ya, yang namanya akan muncul di bagian cover. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman untuk widget generator kit dari Wedding Press. Oke, saya akan close dan sisakan ini ya untuk page buildernya. Berikutnya ada yang namanya widget copy text ya. Oke, jadi kita kembali ke widgetnya ya di sini teman-teman. Saya akan cari di, nah ini di Wedding Press untuk widget copy text yang ini ya. Mungkin kita hapus dulu section ini. Saya akan tarik ke sini. Nah, mungkin saya akan contohkan untuk gambarnya ini saya hapus saja ya, jadi nggak pakai gambar. Kemudian untuk headingnya mungkin copy di sini. Nah, seperti ini. Jadi biasanya untuk ini teman-teman, untuk copy text ini bisa kita manfaatkan untuk section membuat ini ya, kolom donasi atau section untuk kirim angpau atau kirim hadiah seperti itu ya. Nah, mungkin penerapannya nanti untuk nomor rekening bank ya, seperti itu. Jadi misalnya di sini saya akan coba ketikkan ya teman-teman. Di sini untuk, nah ini untuk buttonnya mungkin nomor rekening ya, misalnya seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi kalau kita copy, nah nanti akan berhasil disalin seperti itu ya. Jadi si calon tamu undangan, jika mereka ingin memberikan donasi ataupun mengirim uang, mereka tidak perlu mengetikkan satu persatu nomor rekening yang ada di website ini ke saat transfer ya. Jadi cukup di copy seperti ini saja. Oke. Mungkin untuk stylenya teman-teman bisa ubah di sini. Coba saya klik di sini. Saya akan paste ya teman-teman. Berhasil tidak? Oke. Di sini kontennya harus kita ubah teman-teman. Di sini ya kontennya. Berarti di sini nama rekeningnya di bagian konten. Karena kalau kita paste coba, nah yang muncul Wedding Press ya. Oke. Berarti di bagian kontennya ini nomor rekeningnya. Misalnya seperti ini ya. Nah, kemudian untuk buttonnya copy rekening atau salin rekening seperti itu ya misalnya. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian setelah berhasil di copy nanti muncul pesan seperti ini. Misalnya berhasil di copy ya, kita perbarui. Kemudian misalnya stylenya di sini ya. Oke, posisinya kita buat center. Nah, teman-teman bisa ubah style yang lainnya. Misalnya di sini ingin diganti icon, kemudian posisi ikonnya before atau after. Nah, seperti ini ya. Lalu spasinya bisa teman-teman sesuaikan di sini ya. Oke, kita coba. Nah, seperti ini ya. Untuk style lainnya teman-teman bisa masuk ke bagian gaya
dan nanti tinggal diatur ya, misalnya untuk konten, lalu untuk title misalnya, lalu gambar dan button. Oke, kita coba klik tinjau perubahan di sini. Kalau kita copy rekening, kemudian saya akan coba buka notepad ya. Kemudian saya paste. Nah, di sini ya. Di sini langsung nomor rekening yang kita input tadi. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman untuk pemanfaat dari widget copy text wedding dress ya. Oke, berikutnya ada widget ini teman-teman. Widget sender kit dari wedding dress. Jadi untuk fungsinya hampir sama dengan generator kit, yaitu untuk membuat link undangan kepada ini teman-teman, kepada calon undangan ya, generator kit dan sender kit. Tapi mungkin ada beberapa perbedaan. Jadi kalau generator kit ini dia tidak bisa, kalau tidak salah tidak bisa untuk menampilkan atau menggenerate untuk ini ya teman-teman, untuk bagian cover. Jadi kalau teman-teman mungkin sebelumnya lihat di bagian invitation ini, itu kan ada cover, kemudian ada nama undangan yang di generate secara otomatis dan nanti nama undangannya muncul di situ. Nah, kalau tidak salah untuk sender kit ini tidak bisa ya. Oke, jadi untuk penerapannya seperti ini teman-teman. Sender kit ini berfungsi untuk ini ya, bukan untuk di halaman depan website sebagai pengunjung, tapi kita dari sisi administrator atau mungkin orang yang akan menyebarkan undangan ya. Jadi kalau kita tarik, nah seperti ini. Untuk send to-nya ini ada beberapa teman-teman. Jadi ada to admin. Kalau to admin ini berarti langsung kita mengetikkan nomor. Nah, di sini ya kita pilih send to admin. Nah, di sini langsung kita ketikkan nomor. Kemudian pesannya siap apa? Di sini ya. Mungkin teman-teman bisa ubah, kecuali untuk yang ini ya, karena ini akan mengambil nama yang ini ya. Kemudian ada acara dan link. Oke teman-teman, untuk linknya kita bisa ambil dari sini. Jadi nanti teman-teman pastikan udah membuat ini ya, udah membuat halaman yang akan di-share. Di sini sebagai contoh, di sini Aris dan Dinda ya. Jadi saya akan klik kanan di bagian tampil dan salin alamat link. Mungkin kita perbarui dulu ya, kita lihat previewnya. Oke, saya akan preview di sini. Tinjau perubahan ya. Nah, linknya kita paste di sini. Kemudian namanya siapa? Untuk nama mungkin kita ketikkan manual bisa ya. Aris dan Dinda. Lalu acaranya. Nah, acaranya ini kapan? Misalnya kita ketikkan Jakarta 12 Desember 2020 misalnya ya. Lalu sesinya, nah misalnya ada beberapa sesi. Jadi sesi ini teman-teman bisa atur di sini. Nah ini ya, kalau misalnya ada sesi pagi, siang, malam, atau kalau hanya satu ya teman-teman hapus dan nanti silakan misalnya acaranya dari jam 9 sampai jam 7 malam, katakan seperti itu. Misalnya kita pilih sesi pagi dan kita kirim undangan. Nah, maka nanti secara otomatis akan langsung. Nah, sebelumnya di sini kita harus input nomor ya teman-teman. Di bagian ini phone number. Saya akan ketikkan misalnya seperti ini. Oke, kita perbarui. Kita paste ya link tadi, Aris dan Dinda. Oke, misalnya sesi malam dan kirim undangan. Nah, langsung membuka
WhatsApp web ya, dan akan dikirim ke nomor ini, lalu pesannya ini seperti ini ya teman-teman. Nah itu untuk bagian send to admin ya di sini. Oke, berikutnya misalnya send to user. Nah kalau send to user ini hanya bisa satu nomor WhatsApp ya teman-teman, jadi kita generate satu per satu. Oke, misalnya saya anggap ini sudah selesai, kita perbarui ya. Nah di sini saya pastekan linknya, misalnya yang tadi ya, Alis dan Dinda, namanya oke, Alis dan Dinda acara. Nah kita langsung ketikkan nomor WhatsApp calon undangan di sini, lalu pilih sesinya dan nanti kirim undangan seperti itu ya. Nah ini kalau tadi send to user. Berikutnya share to WhatsApp. Nah kalau share to WhatsApp ini dia sifatnya seperti ini teman-teman, seperti apa? Seperti broadcast massal ya. Jadi misalnya ini kita anggap benar. Oke, kita perbarui. Kita refresh ya. Nah linknya kita paste kembali di sini. Oke, saat kirim undangan, nah nanti ketika kita klik continue chat, itu nanti teman-teman akan diarahkan ke halaman WhatsApp, tapi kita bisa pilih kontak mana saja yang ingin kita share undangan tersebut ya. Jadi tidak terbatas ke satu nomor. Nah ini fungsi dari ini ya, dari apa tadi teman-teman, dari SenderKit dengan metode share to WhatsApp. Jadi lebih ke pesan broadcast seperti itu. Nah kalau untuk stylenya silahkan teman-teman pelajari di bagian gaya ya. Di sini ada form label, form input text area, form button, dan style ya. Untuk bagian ini radio style ini yang ini ya, yang pilih sesi ini. Oke, kira-kira seperti itu teman-teman untuk widget SenderKit dari WeddingPress. Berikutnya ada yang namanya widget pop-up dari WeddingPress. Coba kita klik ke widget dulu teman-teman. Di sini ada WeddingPress untuk pop-up ya. Kalau sebelumnya SenderKit, nah SenderKit kita hapus dulu. Ini ya pop-up, kita coba tarik. Nah di sini kalau kita klik, nah muncul seperti ini pop-upnya ya teman-teman. Jadi nanti tergantung tipenya itu apa yang ingin teman-teman tampilkan di sini ya. Di sini ada image gallery, HTML content, YouTube video, kemudian self hosting video. Jadi ini untuk video yang diupload di hosting secara langsung, iframe dan shortcut ya. Misalnya kita pilih image gallery. Nah kalau kita klik seperti ini. Nah teman-teman bisa masukkan misalnya di item galeri 1, pilih gambar. Nanti teman-teman bisa pilih ya, misalnya gambarnya ini. Oke, sisipkan media. Lalu item kedua kita pilih. Oh ya, kalau teman-teman belum ada gambar nanti silahkan unggah berkas di sini ya. Saya sudah ada, jadi saya ambil di sini pustaka media misalnya ini. Oke, misalnya 2 saja ya. Jadi kalau 2 saja teman-teman bisa hapus, atau kalau ingin lebih bisa tambahkan item misalnya 2. Kemudian coba kita klik dulu. Nah nanti muncul seperti ini. Teman-teman bisa atur untuk content width-nya. Di sini untuk versi tablet dan mobile-nya teman-teman bisa atur ya. Oke, seperti itu ya. Lalu button icon, kalau teman-teman ingin kasih icon, oke misalnya seperti ini saja. Kita coba ke setting teman-teman. Oke, overlay.
Oh, coba kalau nggak ada overlay seperti apa? Oh, seperti ini ya. Nah, teman-teman bisa aktifkan overlay-nya ya. Oke, kita coba atur untuk klik me ini ya teman-teman. Coba kita lihat. Oke, di sini ya button me. Nah, misalnya nanti tinggal tergantung dengan konten yang teman-teman upload ini apa untuk pop up-nya ya. Misalnya video atau galeri seperti itu ya. Dan yang lainnya menyesuaikan dengan fitur yang teman-teman inginkan. Nah, misalnya seperti ini. Oke, lalu untuk gayanya teman-teman bisa atur ya untuk style dari buttonnya di sini. Nah, ini ada style buttonnya ya. Misalnya warna background ya. Nah, ini warna latar. Nah, misalnya merah. Jadi seperti ini. Penulisan dan yang lainnya teman-teman tinggal sesuaikan di bagian button ya. Ada di bagian gaya. Ada untuk button, kemudian container, animasi, overlay, dan close button. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk widget dari widget pop-up dari WeddingPress. Tinggal teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan. Selanjutnya ada ini ya teman-teman, widget comment kit dari WeddingPress. Jadi di sini WeddingPress kita coba lihat. Nah, di sini ada comment kit dan comment kit 2. Jadi kurang lebih ini hampir sama ya teman-teman untuk mengirimkan pesan yang langsung tampil di website ya, seperti ucapan doa seperti itu kira-kira. Jadi kalau comment kit 2 ini kita bisa lihat langsung di webnya itu kira-kira berapa sih untuk ini ya, untuk tamu yang akan hadir, kemudian tamu yang tidak hadir, ataupun tamu yang ini ya, yang masih ragu-ragu untuk datang seperti itu. Tapi kita akan bahas untuk comment kit yang pertama dulu. Jadi galerinya akan saya hapus ya. Oke, kita tarik. Untuk penerapannya, oke, di sini kenapa nggak bisa? Karena waktu di awal itu saya pilih comment kit versi 2 ya. Jadi di sini saya akan hapus dulu teman-teman. Nah, jadi kita harus tentukan comment kit yang akan dipakai di sini ya, di bagian WeddingPress di sini ya. Nah, teman-teman lihat di sini comment kit 2 ya. Jadi kita harus pilih dulu. Nah, di sini. Karena comment kitnya hanya salah satu yang bisa kita pakai. Jadi misalnya comment kit yang versi pertama kita simpan. Oke. Nah, di sini ya. Di sini tampilannya hanya comment kit. Seperti itu ya. Kalau kita refresh, kita refresh dulu ya di Elementornya. Kita cari di bagian WeddingPress. Nah, ini ya, comment kit kita tarik. Nah, di sini nggak muncul ya. Kenapa nggak muncul? Karena ini di page buildernya ya. Teman-teman bisa pilih dulu stylenya di sini. Misalnya Facebook kita perbarui. Oke, nanti teman-teman bisa klik tinjau perubahan di sini ya. Oke, di sini ada notif comment kit ini ditutup. Kenapa? Nah, kita coba lihat dulu teman-teman. Di sini untuk halamannya yang saya gunakan adalah halaman coba ya. Di sini kalau teman-teman lihat URL-nya, berarti kita masuk ke laman dan semua laman. Kita ke bagian coba. Nah, saya akan klik sunting dulu ya.
Kemudian kita masuk ke bagian di sini, diskusi, izinkan komentar. Kita perbarui. Oke, kita refresh ya. Nah, di sini bisa konfirmasi kehadirannya. Nanti tinggal teman-teman sesuaikan. Oke, misalnya nama saya admin 1 misalnya ya. Kita kasih ucapan misalnya selamat atas pernikahannya. Oke, kita pilih konfirmasi kehadiran, misalnya hadir atau tidak hadir. Oke, kita kirim di sini hadir misalnya, lalu kita kirim. Nah, nanti seperti ini. Ini untuk tampilannya ya. Oke, berikutnya kita akan coba untuk ini teman-teman. Untuk versi CommentKit versi 2 ya. Nah, jadi ini untuk CommentKit yang pertama seperti ini. Di sini tidak ada ini ya teman-teman, tidak ada tampilan berapa yang akan hadir, kemudian yang tidak hadir. Nah, kalau kita pakai CommentKit 2 itu bisa. Jadi di Elementornya kita hapus saja. Saya akan hapus untuk penerapannya ya. Oke, saya kembali ke sini ke dashboard webnya. Jadi di Wedding Press. Oke, klik Wedding Press. Kita cari CommentKit 2 ya, lalu kita simpan. Saya kembali ke page builder, saya perbarui dulu, lalu saya tarik CommentKit 2 ya. Oke, di sini ada satu komen katanya. Satu komen ini ya teman-teman, mengambil data yang sebelumnya. Jadi datanya tetap diambil ya dari CommentKit yang versi sebelumnya. Kalau kita perbarui, kita refresh. Nah, seperti ini. Sekarang ada data di sini teman-teman, yang hadir, tidak hadir, dan masih ragu. Seperti itu ya. Lalu ini kalau teman-teman ingin edit dari mana? Coba teman-teman kembali ke sini ke dashboard web, lalu ke CommentKit 2 ya. Kita klik. Nah, di sini ya. Misalnya teman-teman ingin bagian masih ragu ini teman-teman simpan. Ini sebenarnya sudah saya jelaskan di bagian awal ya. Oke, hide konfirmasi masih ragu. Oke, kita save changes. Kemudian kita lihat atau kita refresh ya di sini. Kita klik. Nah, di sini hadir dan tidak hadir ya. Jadi nggak ada opsi masih ragu-ragu. Jadi kira-kira seperti itu ya teman-teman untuk penggunaan CommentKit ya, baik versi yang pertama dan versi yang kedua. Selanjutnya ada widget QR code atau code QR ya di bagian Wedding Press ya. Nah, di sini untuk QR code. Jadi fungsinya sebenarnya hampir sama dengan bagian Sender Kit ataupun Generator Kit, yaitu untuk membuat link undangan ya, tapi tentu memiliki fitur yang sedikit berbeda. Jadi kalau di sini kita bisa menggunakan QR code ya. Coba saya akan tarik ke sini teman-teman. Oke. Nah, di sini nanti teman-teman bisa masukkan ID undangan dan nama tamu. Jadi saya akan coba perbarui teman-teman. Dan oke, saya akan lihat previewnya di sini. Mungkin untuk bagian komen ini kita hapus saja teman-teman. Oke, kita perbarui. Nah,
Lalu untuk ID undangan ini diperoleh dari mana? Jadi ID undangan ini kita dapatkan dari ini teman-teman, dari halaman ya. Jadi teman-teman misalnya nanti sudah membuat halaman khusus untuk undangan Aris dan Dinda ya. Jadi teman-teman tinggal klik kanan di bagian tampil ya, dan buka link di tab baru. Nah teman-teman tinggal copy di bagian ini ya, slugnya yang Aris dan Dinda. Nah ini untuk ID-nya. Oke, kita masukkan di sini. Lalu apa yang terjadi jika kita tidak menggunakan ID? Jadi kalau tidak menggunakan ID, maka nanti yang di-generate secara otomatis adalah halaman depan dari website kita. Nah, sedangkan kalau misalnya undangan kita nanti mungkin teman-teman ada banyak halaman. Nah, jadi itu wajib menggunakan ID undangan. Kecuali kalau domainnya ini hanya untuk satu undangan saja, maka nanti bisa untuk tanpa menggunakan ID ya. Seperti itu. Oke, teman-teman. Tadi kita paste di sini. Lalu nama tamunya siapa? Misalnya Rudy seperti ini ya. Lalu kita bisa generate QR code-nya. Nah, di sini ini QR code-nya bisa teman-teman simpan. Klik kanan dan simpan gambar ya. Oke, di sini saya akan coba copy link. Kemudian kita buka di incognito ya. Di jendela samaran baru, kita akan coba tes. Nah, jadi seperti ini ya. Ini karena tadi kita pakai cover, jadi akan muncul secara otomatis juga ya untuk undangan yang dituju. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman untuk pemanfaatan fitur widget dari Wedding Press ya, yang bernama QR Code. Untuk stylenya teman-teman bisa atur di bagian gaya ya, atau misalnya ID undangan. Teman-teman bisa ganti labelnya nama tamu di sini. Untuk label dan page holdernya nama tamu yang ini ya. Lalu QR code-nya juga teman-teman bisa atur untuk penamaannya di sini ya. Ke bagian gaya untuk mengatur style dari widget ini ya. Teman-teman silahkan coba nanti di bagian sini. Dan berikutnya ada yang namanya widget date kit ya. Coba kita cek dulu teman-teman. Nah, di sini ya. Oke. Jadi ini fungsinya untuk nanti si tamu undangan itu jika ingin menambahkan ke Google Calendar sebagai pengingat ya. Nah, jadi mungkin teman-teman bisa menambahkan fitur ini di undangannya ya, tetapi kalau tidak ya nggak masalah. Jadi penerapannya seperti ini. Kita coba tarik di sini ya. Nah, nanti tipenya teman-teman bisa sesuaikan di sini atau kita biarkan default saja. Dan teksnya mungkin teman-teman bisa ganti, misalnya penulisannya saya kurang tahu ya teman-teman, ini benar atau enggak ya, kita anggap seperti ini ya. Lalu misalnya buka di tab baru, jadi tidak menimpa halaman yang sudah ada. Kemudian kalau teman-teman ingin masukkan icon, di sini kita cari kalender ya. Nah, misalnya ini. Oke, dan sisipkan. Oke, seperti ini ya. Nanti tinggal teman-teman atur untuk spasi dan posisinya, after atau before-nya ya. Seperti itu. Lalu nah di bagian kalender teman-teman klik dan title-nya misalnya wedding, katakan wedding Aris dan Dinda ya. Jadi nanti biar ketika si tamu undangan klik
simpan atau Google Calendar ini nanti title-nya secara otomatis muncul seperti ini ya. Jadi tidak perlu si tamu undangan membuat title sendiri. Lalu mulainya kapan? Misalnya mulainya kemarin ya, katakan jam berapa. Date time ini kalau nggak salah untuk jadwal ya teman-teman. Jadi mungkin misalnya tanggal 25. Oke. Oh, jadi jadwal di hari tersebut ya, sampai tanggal 26 misalnya. Biasanya sih pernikahan 1 hari ya. Oke, misalnya ini 25 sampai 26, oke. Dan deskripsinya mungkin kalau teman-teman ingin tambahkan silahkan. Oke. Atur bagian gaya untuk mengatur style dari ini ya, button dan teks lainnya di bagian gaya. Di sini ya. Oke, perbarui. Oke, kita coba lihat previewnya. Nah, di sini Google Calendar kita klik, dibuka ke tab baru dan masuk ke Google Calendar ya. Di sini teman-teman. Oke, di sini langsung otomatis judulnya, kemudian tanggalnya dimulai dan sampai tanggal 26 ya, 25 sampai 26. Nah, di sini teman-teman bisa atur notifikasinya. Seperti itu ya. Misalnya berapa menit sekali. Di sini tadi karena kita tidak inputkan deskripsi ya. Jadi sekarang kita bisa save. Nah, kita bisa lihat ya nih tanggal 25 ada jadwal kita. Seperti itu ya teman-teman. Untuk memanfaatkan widget date kit dari Wedding Press. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke widget invitation full screen. Jadi ini sama saja dengan invitation yang ini, hanya perbedaannya di bagian tampilannya ya. Nanti teman-teman bisa tanya ke vendornya langsung di weddingpress.net ya untuk keduanya ini, untuk perbedaannya ini. Jadi tadi saya dapat info perbedaannya itu di tampilannya ya. Kalau yang ini nggak full screen, tapi yang ini full screen. Tapi tadi waktu saya coba, saya masih bingung teman-teman, di mana perbedaan realnya ya. Karena saya lihat sama saja, mungkin ada settingan yang salah dari demo yang saya buat ya. Tapi nanti teman-teman bisa tanya ke vendornya. Di sini saya akan contohkan saja untuk penggunaannya ya. Walaupun sebenarnya sama dengan invitation yang ini, tapi akan saya contohkan kembali untuk yang full screen. Oke, jadi yang Google Calendar ini akan saya tutup ya teman-teman. Atau saya akan buka, ya saya akan tutup saja di sini dan masukkan ini invitation full screen. Nah seperti ini. Nanti teman-teman misalnya di ini di halamannya, atau saya akan coba buka halaman yang sudah ada desainnya dahulu mungkin ya. Nah jadi ini halaman yang sudah dibuat sebelumnya teman-teman untuk undangan. Oke, kita cari dulu di bagian Wedding Press yang invitation full screen. Nanti teman-teman bisa letakkan di manapun sih, di bagian atas bisa, tapi mungkin biar lebih rapi sectionnya ya, di bagian back endnya atau di sisi kita bisa letakkan mungkin di bagian paling bawah seperti ini ya. Tinggal teman-teman tarik. Nah nanti akan membentuk pop up seperti ini. Bisa kita upload foto mempelai. Teman-teman bisa unggah berkas nanti ya di sini. Saya sudah ada, jadi saya pilih ini saja misalnya. Lalu sisipkan media. Nah seperti ini. Nama mempelai misalnya Romeo dan Juliet. Tier 2-nya, nah teman-teman bisa atur kepada bapak ibu, saudara-saudari di sini. Lalu kata-katanya bisa diubah oleh teman-teman. Posisinya misalnya rata tengah.
Dan button buka undangan nih, teman-teman bisa atur di sini apa nama buttonnya. Kemudian kalau ingin dikasih icon silahkan diklik di sini ya, seperti itu. Kita ke bagian gaya dan nah di sini opacity. Teman-teman bisa buat lebih tebal mungkin atau warnanya diganti. Misalnya merah seperti ini ya. Oke, lalu ke bagian gambar. Nah, kita atur lebar gambarnya, kita perkecil ya. Seperti ini teman-teman. Oke, untuk style yang lainnya silahkan teman-teman atur ya. Untuk nama mempelai, kemudian invitation name. Jadi invitation name ini seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa ini nama tamu undangan yang bisa kita generate nanti ya, atau berdasarkan nama yang teman-teman generate seperti itu. Invitation text yang ini, dear to yang ini ya, yang bapak ibu ini, lalu button yang ini teman-teman atur. Coba kita perbarui. Kemudian oke, kita tunggu dulu teman-teman, kita bisa tinjau perubahan di sini. Kalau kita klik buka undangan, nah seperti ini. Jadi kalau saya lihat teman-teman, kalau yang pakai invitation full screen itu, kalau nggak salah itu nanti tampilannya bakal full ya, satu halaman. Tapi di sini saya kurang tahu persisnya, teman-teman nanti bisa hubungi vendor dari weddingpress.net ya, atau vendor weddingpress itu sendiri. Nah kira-kira seperti itu teman-teman untuk penggunaan widget invitation full screen ya. Dan yang terakhir ada namanya widget kirim kit ya. Oke, kita klik dulu teman-teman. Nah di sini untuk kirim kit ini sebenarnya hampir sama fungsinya dengan generator kit dan juga sender kit ya teman-teman, yaitu sama-sama untuk mengenerate link undangan yang akan kita share ke calon tamu undangan ya. Tetapi menurut saya untuk kirim kit ini lebih powerful ya, karena mungkin ini versi terbaru dari weddingpress mungkin ya. Jadi kita bisa generate nama tamu generate nama tamu itu bukan satu persatu seperti yang sebelumnya ya. Nah kalau yang sebelumnya kan kita generate-nya satu-satu ya. Nah kalau kirim kit ini kita bisa masukkan puluhan undangan dan nanti kita generate untuk linknya, baru kita copy dan mungkin kita bisa share ke WhatsApp ataupun kita kirim secara manual juga bisa ya teman-teman. Artinya nanti ketika menggunakan kirim kit ini ada button ke WhatsApp ataupun kita copy linknya seperti itu. Oke. Saya akan coba tarik kirim kit ini ke sini ya teman-teman. Nah nanti previewnya seperti ini. Oke, di sini untuk kontennya kita tidak bisa ubah ya teman-teman. Kalau dari page buildernya, jadi kita perbarui. Nah di sini saya akan klik ini ya, tinjau perubahan ke sini. Oke. Nah di sini tadi saya sudah masukkan nama ya. Jadi teman-teman silahkan untuk namanya nanti ya saya akan jelaskan dulu di bagian ini pengantar. Jadi teman-teman bisa ubah di sini untuk kata-katanya, tetapi perlu diperhatikan jika teman-teman mendapati seperti ini, seperti shortcut ya, ini jangan dihapus karena ini nanti akan mengambil nama tentu dari sini ya. Seperti itu. Kemudian nah di sini kalau website teman-teman atau undangan teman-teman itu berada di halaman ya, artinya dibuat di halaman bukan di domain utama, nanti silahkan di sini ya. Nah saya copy teman-teman dari sini, dari satu halaman misalnya Aris dan Dinda ini, salin alamat link dan pastekan di sini di dalam shortcutnya ini ya. Tapi kalau misalnya nanti ininya ya, apanya, untuk ini teman-teman, untuk undangannya itu tidak berada di halaman tertentu, jadi langsung ke domain utama,
Misalnya teman-teman setting Aris dan Dina ini menjadi halaman utama. Teman-teman nggak perlu ubah, di bagian sini nggak perlu diubah ya, jadi biarkan defaultnya saja seperti itu. Kecuali kalau di halaman yang berbeda, teman-teman bisa masukkan seperti ini. Nah, ini namanya misalnya ya, kemudian ini teksnya, lalu kita coba buat daftar nama tamu, klik. Nah, sekarang langsung muncul 3 seperti ini. Oke, misalnya kita copy link ya, atau share ke WhatsApp. Teman-teman silahkan praktekkan nanti sendiri ya. Misalnya Rudy ya, saya copy link, lalu saya ke sini, saya buka jendela samaran baru ya, dan saya paste di sini. Nah, teman-teman bisa lihat ya, di sini untuk to-nya Rudy. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman untuk penggunaan widget apa tadi ya? Kirim kit. Widget kirim kit dari Wedding Press, atau teman-teman bisa langsung share ke WhatsApp. Nah, di sini nanti akan diarahkan ke WhatsApp dan teman-teman bisa cari nomor yang diinginkan nanti ya. Di sini juga teman-teman bisa lihat nih link undangannya ya. Nah, seperti ini. Oke. Jadi kira-kira seperti itu teman-teman untuk penggunaan kirim kit. Jadi menurut saya untuk pembuatan link undangan yang paling bagus ini ya, yang kirim kit. Jadi nggak buat satu-satu teman-teman untuk nama tamunya. Bayangkan kalau ada 100 orang, kita masa harus ketik satu lalu generate, ketik satu dan generate, itu tentu melelahkan ya teman-teman. Oke, jadi kira-kira seperti itu saja teman-teman untuk penggunaan atau fitur-fitur dari widget yang dimiliki oleh Wedding Press. Coba kita kembali ke widgetnya ya. Nah, oke, mungkin cukup sampai di sini ya teman-teman untuk videonya, karena ini memang sudah widget bagian terakhir untuk saat ini ya, saat versi 3. Mungkin kalau teman-teman lihatnya beberapa bulan ke depan ya, bisa saja ada update widget lainnya dari Wedding Press. Oke, terima kasih. Oke teman-teman, mungkin sekarang teman-teman bertanya, lalu bagaimana sih dengan support dari Wedding Press, kemudian cara menghubungi Wedding Press, atau teman-teman mungkin bertanya bagaimana dengan garansi uang dari Wedding Press, ada atau tidak garansi uang seperti itu ya. Oke, untuk garansi uang teman-teman bisa langsung kunjungi weddingpress.net ya. Kemudian nanti teman-teman bisa ke bagian bawah, dan di sini teman-teman bisa langsung ke bagian FAQ. Nah, di sini sudah dijelaskan ya mengenai garansi. Teman-teman bisa baca detailnya ya, bahwa di sini tidak ada garansi. Jadi teman-teman pastikan sudah tahu produk yang akan dibeli ya, atau minimal teman-teman mempelajari dulu produk dari Wedding Press ini fungsinya seperti apa, atau kegunaannya untuk apa, seperti itu ya. Kemudian lalu bagaimana dengan support dari Wedding Press ini sendiri ya. Nah, mungkin support after sale ataupun support jika kita ada kendala, seperti itu ya. Di sini sebelum saya memberitahukan atau saya menjawab, tentu saya akan memberikan disclaimer ya, atau catatan bahwa ini berdasarkan pengalaman saya secara pribadi ya. Belum tentu nanti teman-teman mengalami seperti yang saya alami ya, karena bisa saja setiap user itu memiliki pengalaman yang berbeda-beda. Oke, yang pertama, bagaimana cara untuk menghubungi Wedding Press. Misalnya ketika teman-teman sudah melakukan pembayaran dan mungkin belum dikonfirmasi ya dari pihak Wedding Press atau belum diaktifasi. Nah, teman-teman biasanya itu akan langsung mendapatkan WhatsApp ya. Nah, jadi teman-teman mungkin bisa kirim invoice pembayaran atau maksudnya bukti pembayaran ke WhatsApp tersebut. Biasanya teman-teman langsung di WhatsApp secara otomatis, atau kalau tidak mendapatkan, teman-teman bisa ke weddingpress.net dan nanti di sini ada
button WhatsApp ya. Nah, teman-teman bisa klik, nanti akan diarahkan ke WhatsApp. Jadi seperti itu ya untuk menghubungi Wedding Press jika memang belum diaktifasi ya untuk akses ke produk ataupun ke dashboard dari Wedding Press. Nah, berikutnya bagaimana sih dengan proses aktivasi akunnya? Nah, di sini berdasarkan yang saya alami ya teman-teman. Jadi ketika saya sudah membeli, kemudian nanti melakukan pembayaran ya, dan berdasarkan pengalaman yang saya alami itu agak sedikit lama ya teman-teman. Jadi saya harus menunggu beberapa jam untuk mendapatkan akses ke dashboard produk ya, untuk mendapatkan lisensi dan juga untuk mendownload Wedding Press. Nah, tentu mungkin nanti bisa berbeda dengan yang teman-teman alami ya. Mungkin waktu saya membeli bisa saja banyak pembeli lainnya juga yang melakukan aktivasi akun seperti itu ya. Dan berikutnya bagaimana dengan support dari Wedding Press. Jadi misalnya teman-teman ada kendala atau bertanya fitur tertentu dari plugin Wedding Press ini, jadi teman-teman bisa tanya langsung via WhatsApp ya. Dan menurut saya untuk supportnya ini tergolong cepat ya teman-teman. Jadi pengalaman saya ya cukup cepat ketika kita bertanya tentang fitur tertentu atau kendala tertentu. Dengan catatan saya bertanyanya di jam kerja ya, seperti itu ya teman-teman. Untuk mengenai support, lalu bagaimana cara menghubungi, dan juga mengenai garansi uang ya. Jadi untuk info detailnya nanti teman-teman bisa langsung kunjungi weddingpress.net, dan atau kalau masih kurang teman-teman bisa langsung tanya ke customer supportnya ya. Di sini ada button WhatsApp. Oke, kira-kira seperti itu ya teman-teman. Terima kasih.